Selamat pagi rekan-rekan, apa kabarnya? Sebelum kita memulai ibadah, dipersilakan untuk berdiri dan akan menyanyikan Mars Teruna. Dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Rekan-rekan dipersilakan untuk berdiri dan kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 3 Kami Puji dan Riang bait 1 dan kedua. Rekan-rekan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari semalam sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah Teruna Eka. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Teruna Eka. Kiranya Tuhan memberkati ibadah Eka ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk. Rekan-rekan, kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Ayat yang cerita keluar akan dibacakan oleh Kak Nicole dan ayat yang cerita ke dalam akan dibacakan oleh rekan-rekan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terhadap siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan bagiku, yakni semua lawanku dan musuhku. mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku, Dalam hal itu aku tetap percaya. satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang aku ingin. diam di rumah Tuhan Syukur hidupku.
menyaksikan kemurahan Tuhan. dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepadaku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan benar. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Namun Tuhan yang Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. dan tunjuklah aku di jalan yang benar. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab apalagi kepada aku saksi-saksi dusta. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah. Kita akan merespon Mazmur dari Kitab Bakti 254. Apakah kau mau jadi pemenang? Bait 1 dan 2. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kalius. Kita akan segera masuk ke dalam pelayanan firman. Tapi sebelumnya kita mau doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita siapkan hati, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tibalah Tuhan waktunya, kami anak-anak-Mu, mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mau berkati setiap kami yang sudah siap
dalam hati, jiwa, dan roh untuk segera mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Berkati pelayanan firman ini supaya boleh kami mengerti. Curahkan Roh Kudus Tuhan atas kami, agar kami boleh fokus dan tertuju pada kasih karunia Tuhan yang mau dibagikan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan segera membacakan bahan Alkitab yang kita akan renungkan, yang terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, di ayat 1 sampai yang ke-12. Kalius, persilahkan untuk kita semua berdiri. Kita akan baca berbalasan, Kalius di ayat yang ganjil dan adik-adik di ayat yang genap. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat punah dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga untuk kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seperti kita harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terbatas. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah membuat tentang kasih karunia yang dititipkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi mereka penuh dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang diketahui oleh malaikat-malaikat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Kalius persilakan untuk duduk. Sebagai pengantar firman Tuhan pada pagi hari ini, Kalius punya cuplikan sedikit cerita untuk mengartikan dari firman Tuhan yang akan kalian dengar. Selamat menyaksikan. Di sebuah lepas pantai, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main
diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya. Tolong aku, Ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyisaku. Tolong keluarkan benda yang kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain bersama kawan-kawanku. Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini. Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Hari itu berlalu menjadi hari yang amat menyakitkan bagi kerang kecil. Nasihat ibunya sudah dituruti, namun sakit akibat tusukan sudut tajam pasir itu terus menyiksanya. Begitu seterusnya. Saat sakit masih menyiksa, saat itu pula lah si kerang kecil terus berusaha membalut pasir itu dengan getah lembut yang dimilikinya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk terus mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan yang padat dan lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya yang meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang sangat halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus makin berkurang. Begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara cantik, besar dan indah. Bentuknya yang bulat, utuh sempurna, membuat mutiara itu menjadi salah satu mutiara paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil dan teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal, yang dicari-cari keindahan si mutiara yang ada di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang telah dihasilkannya. Gimana adik-adik untuk cuplikan videonya? Dari perwakilan gambar dan cerita itu mengartikan atau mengisyaratkan untuk poin-poin yang mau kita ambil dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan berikut sebagai pendukung, ada satu gambar yang mau kalian kasih lihat seperti ini. Ini adalah gambar seorang anak. Kita ibaratkan untuk adik-adik semua sebagai anak teruna di masa sekolah, di masa muda, yang memiliki perlakuan buruk dari lingkungan sekitar, walaupun baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada dengan teman sebaya. Ketika ada perbedaan pendapat, pastinya kita akan sedikit tidak mendapat dukungan dengan mereka. Artinya, kalau ada pilihan baik yang menurut kita ambil dan kita tidak sama dengan teman-teman, pasti ada intimidasi, ada diskriminasi, atau kita bakal dijauhin, atau mungkin diomongin. Perwakilan gambar pertama ini adalah kondisi di mana kita mau hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam ajaran Tuhan,
dari setiap ibadah teruna yang kalian ambil, lalu kalian tunjukkan di kehidupan sehari-hari mengenai tidak berbicara soal orang lain atau menggibah, kalian memilih untuk tidak ikut nongkrong di saat ada ibadah teruna, kalian lebih memilih di rumah, maksud Kalius, di rumah aja seperti hashtag kita dibanding nongkrong di saat pandemi seperti ini, kalian pasti akan dijauhkan. Bener nggak? Bener kan? Ini adalah gambar perwakilan dari anak teruna yang mau hidup di rencana Tuhan atau di ajaran-ajaran Tuhan. Menurut Kalius, kalian yang memilih jalan seperti itu berbahagialah. Karena kalau kita buka Injil Yohanes ayatnya yang ke-17 sampai 14 yang berkata, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Itulah kenapa Kalius berkata berbahagia, karena untuk kita ini sebenarnya bukan dari dunia, adik-adik. Jadi wajar-wajar aja kalau teman-teman kita tuh nggak suka kalau kita lebih memilih teruna. Teman-teman nggak suka kalau kita nggak ikut cabut. Teman-teman nggak suka waktu kita ditawarin rokok waktu nongkrong. Teman-teman nggak suka kalau kita nggak ikut ngomongin orang misalnya. Pasti mereka benci karena kita bukan berasal dari dunia. Itu di poin yang gambar pertama ini. Untuk setiap pilihan atau setiap kebaikan yang mau kita ambil, ada konsekuensinya adik-adik. Itu perwakilan gambar pertama. Berikut gambar kedua. Adik-adik lihat perempuan manis ini yang tetap tersenyum. Kita bisa jadikan dia sebagai contoh untuk penderitaan yang kita alami. Penderitaan apa? Di gambar pertama, sikap yang kita ambil untuk tetap ikut di jalan Tuhan atau menolak dunia, di situ konsekuensinya ada penderitaan adik-adik. Benci, diomongin orang, dibully, dikucilkan, dihina. Itu penderitaan yang kita alami sebagai seorang Kristen, seorang anak teruna. Anak perempuan yang ini mengambil respon dengan tetap tersenyum, dengan tetap sukacita, dan memberikan kasih dari setiap tindakan orang lain yang sebagai penderitaan itu diterimanya. Artinya respon yang harus kita ambil itu adalah tetap tersenyum dan tetap bersukacita walaupun dunia membenci kita, walaupun orang-orang di belakang kita membicarakan kita, walaupun kita nggak ikut nongkrong, walaupun kita nggak ikut ngerokok, walaupun kita nggak ikut yang mereka mau, kita tetap mengasihi mereka, memberikan senyum dan kasih sukacita buat mereka. Artinya apa? Di setiap penderitaan itu kita diharuskan untuk tidak terlalu larut, maksud Kalius, larut dalam penderitaan. Bahkan kita harus melawan penderitaan itu dengan iman pengharapan kepada Tuhan. Enjoy aja kita jalani hidup. Nggak selalu kita harus, kita harus terbawa pikiran, terbawa perasaan dari penderitaan. Memang kita hanya manusia biasa. Tapi untuk hal yang kita alami di dunia ini, jangan sekalipun kita berpikir kalau Tuhan nggak ada sama-sama kita, adik-adik. Yang membuat kita tersenyum, kita tetap sukacita dari setiap penderitaan, ialah iman kita terhadap Tuhan. Kita mau ambil contoh dari perempuan yang manis ini untuk sikap yang sama terhadap si kerang tadi. Dia tetap melawan penderitaan yang dia rasakan. Dia tetap berusaha bertahan dari penderitaan yang dia terima dari pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Tetap bersyukur, tetap bersukacita, dan tetap bahagia yang boleh dibagikan kepada semua orang, bahkan yang memusuhi kita sekalipun. Sampai pada akhirnya si kerang maksud Kalius menghasilkan mutiara yang sangat indah. Demikian kita, ketika kita menyikapi teman-teman, lingkungan kita yang sangat memusuhi kita, yang sangat bertolak belakang dengan kita, jika kita menghadapinya, bertahan dengan penderitaan itu, tetap memberikan kasih, mengubahnya menjadi kekuatan, mengubahnya menjadi berkat, ada suatu keindahan yang berarti.
lebih daripada emas yang fana. Berikut adalah gambar ketiga. Seperti pada firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk memahami bahwa hidup sebagai anak-anak Tuhan itu nggak menjamin hidup kita enak atau fine-fine aja adik-adik, atau baik-baik aja atau mudah-mudah saja. Enggak. Bahkan di gambar ketiga ini menggambarkan bahwa Petrus yang tertangkap tetap bersukacita, tetap melayani. Bahkan di penjara, dia pun tetap melayani Tuhan, memberitakan firman dan menolong orang lain. Adik-adik, di kehidupan ini memang kita, khususnya anak-anak teruna, hidup sangat bertentangan dengan dunia. Oleh karena itu, sebagai umat yang dipilih, kita harus menentang dunia. Kita harus melawan godaan, bertahan di tengah penderitaan, rayuan. Di kehidupan kita banyak sekali, bahkan Kalius yakin dan percaya adik-adik juga banyak sekali mengalami godaan, penderitaan, khususnya sebagai umat percaya. Tapi kalau kita lihat dan ingat bagaimana di gambar kedua anak perempuan tetap tersenyum, karena dia menjadikan amarah atau pengaruh buruk dari luar itu dijadikan kekuatan oleh dia untuk tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran Tuhan. Karena dia tidak memilih tidak mengambil bagian pada ajakan-ajakan yang tidak baik. Dia membuat dinding pertahanan dari godaan. Dia membuat dinding pertahanan dari pencobaan. Itulah sebabnya kenapa kita harus tetap bertahan, taat dan setia, agar mutiara dari si kerang menjadi hadiah, menjadi hasil yang terbaik yang boleh kita dapatkan di dunia ini. Kita lihat dari bacaan firman Tuhan sebagai lambang dari keberhasilan atau hasil yang kita dapat dari tahan uji dari iman kita adalah keselamatan. Keselamatan jiwa kita. Sekarang dari setiap ujian iman yang kalian alami, apakah kalian sudah tahan uji? Apakah kalian sudah pantas mendapatkan mutiara yang adalah keselamatan dari Tuhan? Untuk poin terakhir yang mau kita ambil adalah ketika kita mendapatkan godaan, bullying, atau cibiran dari orang, jangan kita malah menganggap itu adalah hal yang negatif atau hal yang buruk buat kita. Tapi sebisa mungkin kita merangkul, kita mengajak agar semua orang ataupun rekan terdekat kita bisa berubah. Kalau memang itu belum bisa merubah orang-orang yang benci kepada kita, kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu, sama seperti kerang yang malah merubah pasir yang menyakiti tubuhnya menjadi mutiara yang mulia. Demikian kita merubah diri kita agar kita bisa memberikan hal yang mulia terhadap orang yang sangat benci ataupun tidak menyukai kita. Untuk itu, kita yang dipanggil, kita yang diselamatkan, Petrus kembali mengingatkan untuk berani menghadapi penderitaan, melawan godaan, dengan satu kunci, taat dan setia. Amin. Kita akan meresponi pelayanan firman pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpamu, bait yang pertama dan yang keempat. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya
Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita siapkan hati dan pikiran pada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk kasih karunia yang sudah Tuhan beri kepada setiap kami yang mau mengambil bagian dari ibadah PT Minggu pagi ini. Terima kasih untuk kembali kami dikuatkan dalam ibadah teruna dari firman Tuhan yang hari ini boleh kami terima, tentang bagaimana kami berani menghadapi penderitaan, bahkan bukan cuma menghadapi penderitaan, terlebih untuk merubah penderitaan itu menjadi kemuliaan, menjadi sukacita, menjadi kasih yang boleh kami berikan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan untuk arti dari taat dan setia yang boleh kami kenal dari seorang Petrus, dan yang tidak kehilangan sukacita di dalam penderitaan yang boleh dialami. Biarlah kami terus ditempa dari pencobaan, godaan, penderitaan yang kami terima di dunia ini, yang sebelumnya Allah telah menerimanya. Biarlah kami dikuatkan, biarlah kami dimampukan Tuhan, agar iman kami menjadi tahan uji, sampai pada akhirnya kami terima keselamatan yang Tuhan berikan. Sampai akhirnya kami terima waktu Tuhan datang untuk membawa kami di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah Tuhan, kami anak-anak teruna, teruni GPB Getsemani boleh bertahan dalam hidup yang sekarang ini kami hadapi adalah pandemi ya Tuhan. Dari penderitaan ini Tuhan mau jadikan kami kuat untuk kami sendiri, untuk keluarga kami, bahkan untuk orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami menjadi kuat, agar kami juga menguatkan yang lainnya Tuhan Yesus. Biar kami boleh mengubah penderitaan menjadi sukacita Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dari serangkaian doa syafaat ini kami kembali ingin mendoakan untuk gereja kami GPB Getsemani, untuk pendeta kami Bapak Pendeta Jimmy Hakairot beserta Ibu Pendeta Evi dan anak terkasih. Tuhan mau berkati kepemimpinan masa bakti Bapak Pendeta Jimmy dalam menaungi jemaat GPB Getsemani dalam pelayanannya, boleh menjadi berkat buat setiap jemaat, bahkan kami boleh bagikan lagi di kehidupan kami hari lepas hari dalam menjalani hidup ini. Tuhan boleh memberkati setiap majelis yang Tuhan sudah pilih yang baru ini, untuk boleh bertugas dalam pelayanannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati tulus ikhlas, dengan satu kemuliaan, dengan satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati ketua 1 sampai ketua 6 dan setiap porsek, pengurus pelkat, karyawan kantor. Tuhan mau berkati kami semua boleh hidup rukun bersama. Tuhan Yesus juga boleh berkati setiap proses berjalannya ibadah sementara dalam kondisi pandemi seperti ini. Tetap Tuhan mampukan berjalan, agar ibadah ini tetap ada, agar semua orang tahu untuk Tuhan itu nyata dan kasih Tuhan itu ada, yang memampukan kami menjalani pelayanan kami. Dan bagi warga jemaat GPB Getsemani, oma opa, orang tua kami, Tuhan mau berkati kehidupan masing-masing, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari yang sedemikian rupa Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dari jajaran yang tertinggi sampai terendah. Tuhan mau berkati pemerintahan yang mau dan punya program tujuan untuk
sejahterakan rakyat, terlebih bangsa Indonesia ini. Berkati saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona. Tuhan mau obati, Tuhan mau berikan kekuatan bagi tangan-tangan para medis, tangan-tangan para perawat, bantuan dari pemerintah, kerjasama antar manusia untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk teman-teman teruna kami yang terkasih, yang kami belum bisa lihat satu persatu melalui jumpa, dan kami hanya bisa beribadah di rumah. Tapi doa ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling menyapa di dalam doa, di dalam ibadah di rumah. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam kondisi ini kami boleh diubahkan lebih lagi, bisa menjalin hubungan dengan Tuhan, dengan orang tua lebih intens lagi, lebih dalam lagi, lebih kuat lagi hubungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Serangkaian doa syafaat ini kami mau sempurnakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau sempurnakan ke dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita akan masuki aktivitas, dan aktivitas pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Usup. Aktivitas pada pagi hari ini yaitu tuliskan tekad kalian untuk berani hidup dalam penderitaan. Nah, terus langkah-langkah apa aja nih untuk berani hidup dalam penderitaan? Tulis ya, jangan lupa dikerjain loh. Dan kami pelayan teruna ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi kalian yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita akan menyanyikan Gita Bakti 77 persepuluhanmu. Rekan-rekan silakan untuk berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi teruna dan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tibalah kita di pengutusan,
Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamulah, bait yang pertama dan yang ketiga. Kuasamu dan Namamulah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi sedang mestilah mati dibenam, supaya tumbuh dan mekar di panas surya kan berbuahlah tuai yang pun besar, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkenal. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu, agar segera buatnya milikku. Kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.